Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah, halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dikabulkan segala hajat dan cita-citanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab tasawuf ya, Kifayatul Atqiya, yang mana kemarin sudah mencapai riwayat tentang Nabi di Isra dan dimi'rajkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau diperlihatkan ada kubah di surga yang memiliki 4 tiang, dan tiap tiangnya terdapat lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim terkeluarlah sungai-sungai yang berisikan air, sungai yang berisikan madu, sungai yang berisikan susu, sungai yang berisikan khamr gitu ya. Nah, dan 4 sungai itu tembusnya ke Telaga Kautsar ya. Dan Telaga Kautsar itu adalah telaganya Nabi kita Muhammad SAW buat umatnya yang beriman kepadanya dan sering bersolawat kepadanya gitu ya. Nah, apabila kita meminum Telaga Kautsar itu di hari kiamat nanti, di yaumil kiamah, fa iza man syariba minhum lam yazma abadan. Apabila kita meminumnya maka tidak akanlah haus selama-lamanya. Itulah barokah dari telaga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi kesempatan untuk meminum telaga tersebut, dan kita termasuk orang-orang yang terpilih oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diajak untuk meminum telaga tersebut ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan kajian kita di halaman 5 ya. Nah, sekarang kemarin bismillah, sekarang sudah ke bait kedua ya. Sebelum memulainya, musannif biasa kalau di pesantren harus dinadomin dulu ya. Alhamdulillahil muwafiqi lil ula hamda yuwafi birrahul mutakamila. Jadi, alhamdulillahi, segala puji itu bagi Allah, lillahi itu bagi Allah, al-muwafiqi yang memberi taufik, lil ula untuk menuju ketinggian ya. Hamdan yang dimana dengan pujian itu yuwafi memenuhi, birrohu kebaikannya, al-mutakamila yang menyempurnakan ya. Ba'daan atabil basmalati, setelah pengarang nazom yang itu yang barusan, yang alhamdulillahil muwaffiqi lil ula. Nah, terus nazom yang kemarin yang bismillah ya, yang dimulai dengan bismillah. Ba'daan atabil basmalati, setelah pengarang nazom dan memulai dengan bismillah, sanna bilhamdalati, maka dikeduakan atau yang kedua itu dengan mengucap alhamdulillah ya. Ibtidaan bil kitabi, karena ibtidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti kitab yang aziz atau mulia ya, Al-Qur'an ya. Wa amalan bi qaulihi, dan mengamalkan ya, mengamalkan sama ya, ibtida juga ya. Bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha azza wa jalla yuhibbu ayyuhmada. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu menyukai atau senang ya, ayyuhmada dipuji atau senang dipuji ya. Nah, Allah itu senang dipuji ya. Wa akhrajad Dailami marfu'an, dan Imam Dailami mengeluarkan hadis yang marfu' ya, yang marfu'. Nah, hadis itu ada hadis sahih, hadis marfu', hadis dhaif gitu ya. Nah, ada yang hadis apa yang ditolak gitu ya. Satu lagi. Kalau ini hadis marfu' ya. Apa katanya? Innallaha yuhibbu bil hamdi yuhmadu bihi liyusiba hamiduh. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul hamda. Sesungguhnya Allah itu menyukai dengan pujian ya, yuhmadu yang ditujukan kepadanya, bihi kepadanya. Yusiba hamiduh, agar Allah memberikan pahala kepada yang memujinya gitu ya.
Wa ja'alal hamdu li nafsihi, dan Allah jadikan pujian itu untuk dirinya sebagai zikir, zikran sebagai zikir, wal ibadihi, dan untuk hambanya zukhron sebagai simpanan ya. Nah, jadi pujian itu ya, alhamdulillah itu zikir. Bagi orang yang membaca alhamdulillah itu bisa dihitung sebagai pahala ya, berzikir, dan bagi dirinya itu sebagai simpanan pahala juga ya nanti di akhirat ya. Wafil Badrul Munir, dan dalam kitab Badrul Munir, anhu alaihi salam, dari baginda Nabi Muhammad SAW, hamdulillahi amanun, pujian kepada Allah itu amanun, merupakan sesuatu yang mengamankan ya, dan nikmati, untuk nikmat, min zawaliha, dari tergelincirnya nikmat tersebut gitu ya. Jadi apabila kita diberi nikmat, maka ucapan alhamdulillah itu mengamankan kita dari nikmat tersebut gitu ya. Karena fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu ya. Nah, makanya kita sering-seringlah untuk memuji Allah gitu ya. Karena Allah itu tidak menghitung nikmat yang telah Ia berikan kepada kita gitu ya. Saking banyaknya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat Allah itu la tuhsuha, tidak akan bisa menghitung gitu ya, akan nikmatnya, saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita gitu ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat sehat ya. Nikmat bernafas itu dalam setiap helai nafas, nikmat berkedip. Bayangkan kalau kita tidak bisa berkedip, bayangkan kalau kita tidak bisa bernapas, mungkin memakai oksigen harus memerlukan uang gitu ya. Nah, makanya kita harus sering-seringnya memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah gitu ya. Seperti baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah beliau orang yang paling banyak memuji Allah ya. Dan di Al-Quran juga, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, maka akan kutambah nikmatku. Apabila engkau kufur, maka siksaku teramat sangat pedih gitu ya. Nah, itu baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang paling banyak memuji Allah gitu ya. Orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Nah, ada lagi yang level kedua itu Nabi Ibrahim ya. Makanya diangkat sebagai Khalilullah atau kekasih Allah juga ya. Karena Nabi Ibrahim itu orang yang syakur ya. Syakur. Kalau syakir itu adalah orang yang bersyukur ya. Orang yang bersyukur itu ketika diberi nikmat, dia mengucapkan alhamdulillah atau bersyukur kepada Allah. Tapi kalau orang yang syakur ya, syakur itu sebelum diberi nikmat oleh Allah, dia sudah memuji Allah, dia sudah mengucapkan terima kasih sama Allah. Itulah Nabiullah Ibrahim. Makanya beliau diberikan pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, pangkat derajat yang tinggi, yaitu pangkat kedua setelah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, dilanjut. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man labitha sauban, barang siapa yang memakai sauban, suatu pakaian, faqala, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi kasani hadzal saub min ghairi haulin minni wala quwwatin ya. Barang siapa ketika kita memakai baju ya, atau celana atau sarung atau apa, dengan membaca doa alhamdulillahilladzi kasani hadzal saub min ghairi haulin minni wala quwwatin, ghufira lahu, maka diampuni lahu baginya, ma taqaddama min dzambihi, apa-apa yang telah lalu, min dzambihi, dari dosanya ya. Jadi orang yang memakai baju dengan membaca doa tersebut, maka dosa-dosa yang telah lalu lagi diampuni gitu ya. Tanpa dia beristighfar sama Allah, sudah diampuni gitu ya. Itu berkat kita berzikir lewat alhamdulillah gitu ya. Tapi dosa-dosa kecil ya, sebagian ulama menerangkan itu dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa-dosa besar ya, seperti zina, mabuk ya, seperti meninggalkan sholat, itu harus tetap bertobat ya. Gak bisa dengan zikir alhamdulillah itu ya. Wa afdalul mahamid, dan ya keutamaan dan yang paling utama orang yang memuji itu apa? Ayyakula, itu harus mengucapkan seperti ini ya.
alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, itu ucapan pujian kita yang paling afdal, yang paling utama gitu ya. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu bagi Allah, hamdan yang dengan pujian itu, yuwafi ni'amahu yang memenuhi nikmatnya, wa yukafi'u dan mencukupi mazidah tambahannya gitu ya. Nah, makanya dalam berdoa kita sebelum berdoa kita harus memuji Allah dulu ya. Nah, diusahakan dengan lafaz yang barusan, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah gitu ya. Nah, gitu. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah. 5 warada berdasarkan riwayat annallaha ketika sesungguhnya Allah taala lama ahbatu Adam ilal ard ketika Allah menurunkan Nabi Adam ilal ardi ke bumi, qala lalu Nabi Adam berkata atau bertanya pada Allah, ya Rabbi alimnil makasib, wahai Tuhanku ajarkanlah aku al makasib tentang keuntungan, wa alimni dan ajarkan aku kalimatan suatu kalimat tajma'u li fiha al mahamid yang menghimpun untukku seluruh pujian-pujian gitu ya. Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, beliau bertanya sama Allah, ajarkan aku tentang makasib dan ajarkan aku tentang kalimat-kalimat apa yang menghimpun satu kalimat untuk seluruh pujian ya. Fa'auhallah, maka waktu itu Allah langsung mewahyukan kepada fa'auhallahu ta'ala, maka Allah ta'ala mewahyukan ilaihi kepada Nabi Adam. Apa katanya? Ankul untuk mengucapkan salasan 3 kali indakul disobahin wa masain ketika waktu pagi dan sore hari gitu ya. Jadi 3 kali apa yang harus dibaca katanya? Nah, yaitu yang barusan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, itu dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Nah, itu Allah mewahyukan lafaz tersebut kepada Nabi Adam ya. Walihada sekiranya oleh karena itu lau halapal insanu jikalau bersumpah al insanu seorang manusia liyuhmadanna Allah untuk dia memuji Allah bima jami'il mahamid dengan segala kumpulan pujian fal yaqul hadza maka ucapkanlah itu gitu ya. Jadi itu adalah lafaz pujian yang paling afdal dan lafaz itu adalah lafaz yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Adam yang dibaca tiap pagi 3 kali, tiap sore 3 kali gitu ya. Nah, kalau bagusnya itu harus tertera seperti ini ya, jangan ditambah-tambah ya. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya. Jangan ditambah-tambahi ya kalau ini mah ya. Jangan ada hamdan ada hamdan na'imin, hamdan syakirin ya. Udah janganlah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya. Seperti itu karena perintah Allahnya juga seperti itu kepada Nabi Adam ya. Nah, falyakul hadza. Nah, dilanjut qala ba'dul arifin dan telah berkata siapa ba'dul arifin sebagian orang arif ya, para wali Allah ya. Alhamdulillahi huruf alhamdulillah itu samaniyatu ahrufin ada 8 huruf ya. Ka abwabil jannah seperti pintunya surga. Jadi pintu surga itu ada 8 pintu ya. Nah, terus lafaz alhamdulillah itu ada 8 huruf ya. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha ya. Nah, itu ada 8 huruf sama seperti 8 pintu surga ya. Faman qalaha maka siapa saja yang mengucapkan alhamdulillah itu ansopa qalbin dengan hati yang bersih ya, istahaqqa maka dia berhak ayadkhula untuk masuk al jannah kepada surga ya. Min ayyiha syaa dari pintu mana saja yang ia inginkan ya. Nah, ikraman sebagai bentuk kemuliaan ya. Jadi padilahnya mengucapkan alhamdulillah dengan hati yang bersih ya, dengan hati yang tidak ada ria, tidak ada ujub atau tidak ada sesuatu selain kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala
dengan ikhlas ya, artinya dengan ikhlas, maka kita berhak untuk masuk surga lewat pintu mana saja gitu ya. Sering-seringlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan kalimat yang paling afdal dari kata bersyukur alhamdulillah itu adalah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Diusahakan dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang atau golongan yang masuk surga gitu ya, dengan wasilah kita memuji Allah gitu ya. Nah, begitu. Karena tadi sudah diungkapkan bahwa Allah itu paling senang dipuji ya, paling senang dipuji. Gitu. Makanya agar Allah senang, agar Allah mencintai kita, sering-seringlah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di situ dulu pertemuan kita. Mohon maaf apabila ada salah saya penerangan dari penafsiran, dari penerangannya itu murni kebodohan saya. Saya adalah manusia, mahalul khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dan apabila ilmunya itu benar, maka ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan dari saya, tapi melalui pelantara lisan saya sebagai petunjuk buat kita semua ya. Semoga kita diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.